Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jagam Putri, NPM 2515310264. Saya dari program studi manajemen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai munculnya e-commerce mengubah perilaku konsumen. Di era sekarang, sebagai konsumen, kalian merasakan nggak sih perubahan yang ada? Nah, munculnya e-commerce atau platform media sosial lainnya dapat memudahkan kita untuk berbelanja dalam situasi yang sangat santai. Lagi tiduran, lagi makan, atau lagi di mobil, teman-teman. Enggak sih, kayak kalian lagi butuh suatu barang nih kan, sekarang kan gampang, tinggal buka kayak misalnya e-commerce Lazada atau Shopee tuh. Kalian lagi rebahan, lagi makan, kalian bisa check out barang yang kalian butuhin teman-teman nih tanpa perlu jauh-jauh ke toko harus keluar rumah ya. Sudah bisa ya di era sekarang. Terus selanjutnya adalah scroll platform media sosial sampai check out. Nah, siapa nih yang merasa pernah scroll media sosial ujung-ujungnya check out karena tertarik oleh iklan? Ini adalah perilaku yang berencana hanya melihat platform media sosial atau e-commerce sebagai hiburan, tapi akhirnya check out barang yang tidak direncanakan. Nah, pernah nggak sih kalian kayak gitu teman-teman lagi scroll-scroll TikTok seru-seru gitu kan kayak buat hiburan, mengisi waktu kosong. Nah, tiba-tiba nih ada suatu iklan produk barang yang buat kalian tertarik, padahal kalian tidak ada rencana untuk membeli barang tersebut, tapi karena iklan itu menarik perhatian kalian dan kalian ingin membelinya, akhirnya endingnya kalian men-check out barang tersebut. Nah, fenomena ini umumnya bersifat pembelian impulsif, teman-teman. Apa itu pembelian impulsif? Nah, dijelasin ya, pembelian impulsif itu adalah perilaku membeli suatu barang tanpa ada pertimbangan yang matang. Contohnya kayak kita lagi main TikTok kayak tadi yang aku bilang, lagi asik-asik ya, scroll TikTok tiba-tiba lihat iklan check out. Nah, kalau dulu kan TikTok kan cuma bisa buat video atau melihat video. Sekarang TikTok itu mengikuti teknologi ya, mengikuti perkembangan zaman juga. Mereka juga sudah menyediakan untuk kita bisa berbelanja di TikTok, teman-teman. Nah, pembelian impulsif itu ketika tadi aku bilang scroll video untuk mengisi waktu kosong, tapi kita kepincut iklan, jadi kita tertarik untuk memberi barang tersebut. Dan disitulah biasanya terjadi pembelian impulsif. Pada awalnya hanya berencana men-scroll video untuk hiburan, tapi akhirnya membeli. Itulah, padahal terkadang barang yang dibeli itu sudah kita miliki, tidak terlalu membutuhkan, tapi karena terpengaruh oleh iklan dan kurangnya pertimbangan, hal inilah yang membuat pembelian impulsif itu terjadi, teman-teman. Siapa nih yang sering seperti ini? Terus next, selanjutnya itu ada teknologi mengubah cara belanja. Nah, fenomena ini umum terjadi ya di saat ini di mana kemajuan teknologi yang mengubah cara orang membeli dan berinteraksi. Terkait suatu produk, ini dapat mempengaruhi faktor ekonomi dan psikologinya juga, teman-teman. Dulu ketika kita ingin belanja, kita itu harus datang ke toko, tapi sekarang adanya perkembangan teknologi muncul e-commerce, kita lebih dengan mudah berbelanja melalui platform media sosial atau e-commerce lainnya. Contohnya nih, kayak membeli emas gitu kan, gak pernah kan kepikiran membeli emas di platform media sosial atau e-commerce gitu teman-teman. Kalau dulu kita membeli emas itu harus datang ke toko teman-teman. Kadang tuh toko emas itu jarak dari rumah itu agak lumayan jauh ya biasanya toko emas. Nah, tapi seiring perkembangannya teknologi, orang-orang yang ingin membeli emas dapat dengan mudah mencari di e-commerce atau platform media sosial. Sekarang banyak yang udah beredar toko-toko emas yang menjual melalui itu platform media sosial, teman-teman. Bahkan untuk menabung emas juga bisa loh, sudah disediakan aplikasi ya khusus buat menabung emas. Biasanya orang menabung emas antam untuk jangka waktu panjang. Kalau perhiasan kan biasanya kayak buat jangka waktu pendek dan juga untuk mempercantik
sendiri ya kalau perhiasan. Terus next selanjutnya adalah mencari informasi nih, barang yang mau kita beli. Kalau dulu tuh informasinya hanya seputar dari temen, dari orang sekitar, dari saudara, atau kita mencari dari majalah. Nah, kalau sekarang itu informasinya tuh bisa kita cari melalui internet, mencari ulasan dan pendapat terkait produk yang kita gunakan. Misalnya, kalau kita mau belanja nih ada tuh review ya, di bawah-bawahnya komen-komen pembeli yang sudah membeli barang tersebut, bagaimana nih produknya gitu teman-teman. Nah selanjutnya itu ada e-commerce dan media sosial mengubah pola konsumsi masyarakat. Dengan adanya e-commerce dan media sosial, konsumen dapat membeli produk di mana saja dan kapan saja, memungkinkan konsumen untuk memilih akses yang lebih luas ke berbagai produk dan harga yang kompetitif, serta konsumen mudah terpengaruh oleh promosi, itu minusnya, mudah terpengaruh oleh promosi, flash sale, influencer marketing, dan marketing lainnya. Memang di era sekarang tuh marketingnya gacor-gacoran ya teman-teman. Di zaman ini karena muncul e-commerce, konsumen lebih mudah mencari barang yang diinginkan. Nah, kalau biasanya di suatu e-commerce itu dianya banyak pilihan ya. Bisa kita bisa memilih dari segi harga yang kita mau, lokasinya, atau model apa nih yang kita inginkan. Biasanya kita belanja juga ada pas ada lagi promo besar-besarannya. Itu kadang pas promo besar-besaran itu banyak sih sering terjadinya pembelian impulsif tersebut teman-teman. Nah, hampir semua orang pernah belanja online melalui platform media sosial atau e-commerce dari yang belanja direncanakan ya, dan sampai belanja yang tidak direncanakan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perilaku konsumen modern. Di sini aku ada sebuah gambar ya mengenai pembelian konsumen di era modern nih teman-teman. Nah ini yang pertama ini ada pembelian yang bersifat impulsif ya. Konsumen dengan pembelian impulsif tidak terlalu banyak, berarti masih banyak ya nih konsumen yang membeli dengan pertimbangan. Berarti yang membeli dengan impulsif itu belum terlalu banyak, masih ada sekitar 20%-an gitu ya. Contoh pembelian impulsif itu ketika itu ada event sebelah-sebelah gitu kan. Konsumen merasa harus membeli barang dikarenakan ada promo dan konsumen merasa itu menguntungkan. Padahal pada saat itu tidak ada barang yang ingin dibeli. Cuman karena ada promo itu ya kayak, wah ini untung banget nih beli sekarang, aku beli deh gitu. Terus yang kedua itu ada terencana namun belum menentukan jenis barang. Konsumen dalam situasi ini sudah berencana ingin membeli barang tetapi dia belum memutuskan untuk membeli barang dengan jenis barang seperti apa. Contoh, konsumen ingin membeli baju nih karena merasa bajunya sudah kurang bagus, tetapi dia belum memutuskan untuk membeli baju dengan model atau warna seperti apa gitu kan. Nah, konsumen melihat iklan produk baju dengan model kemeja berwarna biru karena konsumen suka dan tertarik dengan baju tersebut. Akhirnya konsumen membeli baju kemeja berwarna biru. Terus yang ketiga itu terencana dan mengetahui jenis barang. Konsumen dalam situasi ini sudah melakukan pertimbangan dan sudah yakin dengan barang yang dibeli. Contohnya konsumen mau membeli sofa bed warna abu-abu, konsumen langsung memesan sofa bed warna abu yang diinginkan melalui e-commerce. Nah itu bisa ya teman-teman, itu sudah pasti dia ingin membeli barang tersebut. Next, selanjutnya itu adalah aku menjelaskan bagaimana konsumen maksimalkan kepuasan dengan keseimbangan. Di sini ada kurva. Nah, ini ada kurva indifferent ya, yang berwarna orange itu menunjukkan kombinasi dua barang X dan Y yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Semakin jauh nih kurva indifference-nya yang orange ini semakin jauh dari titik nol tersebut, maka kepuasannya semakin meningkat. Terus ini ada garis anggaran ya atau budget anggaran. Nah ini itu dia itu yang warna ungu. Itu menunjukkan kombinasi dua barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu dan harga barang tertentu. Terus juga ada ini yang garis hijau itu adalah titik keseimbangan konsumen terletak pada titik yang bersinggungan antara tadi itu
garis anggaran dan kurva indiferennya teman-teman. Maka konsumen menghabiskan seluruh anggarannya dan konsumen memperoleh kepuasan maksimum. Terus next selanjutnya adalah fenomena impulsive buying. Terjadi impulsive buying di e-commerce atau media sosial dikarenakan konsumen membeli barang yang tidak penting disebabkan karena marketing influencer atau flash sale. Pertama itu terjadinya peningkatan permintaan jangka pendek akibat strategi pemasaran digital atau termasuk dalam mikroekonomi ya. Dan terus yang kedua itu ada konsumen mengalami dopamin rush ketika belanja, itu termasuk ke dalam ilmu psikologi. Nah, yang terakhir itu ada strategi ini dapat meningkatkan penjualan. Terus, ini ada solusi untuk menghindari impulsive buying ya. Pertama itu kita harus bisa buat daftar kebutuhan ya. Kira-kira di bulan ini kebutuhan apa sih yang mau aku beli? Misalnya kayak kalian mau utamain mau beli baju atau mau celana gitu kan. Itu kalian betul daftar nih. Jadi sudah terencana nih apa yang betul kalian butuhin yang harus kalian beli di bulan ini. Nah, terus adalah prinsip delayed buying. Ini kayak sebelum beli itu lah itu kan harus mempertimbangkan dengan matang ya, jangan langsung membeli. Terus yang ketiga itu ada belanja dalam kondisi tenang. Nah, ini dalam kondisi tenang ini penting banget teman-teman, jadi tidak dalam perasaan menggebu-gebu kayak ini cantik banget nih barang harus beli dong gini-gini. Coba kalian pikirin baik-baik dulu ya sebelum membeli. Terus yang keempat ada bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bedakan nih yang betul-betul kalian butuhin sama cuman kayak keinginan kalian. Terus yang terakhir adalah hindari hasutan diskon. Jadi kan harus hati-hati dengan diskonnya. Biasanya diskon ya yang sangat susah dihindarin. Oke, itu doang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.